Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Demikian juga jemaat yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing lewat ibadah live streaming, khususnya kepada jemaat yang sedang sakit di rumah. Mari kita mengikuti ibadah kita ini dengan penuh sukacita. Dan hari ini, minggu ini adalah minggu spesial juga bagi kita, karena pada pagi hari ini kita akan dipimpin oleh Amang Pendeta Romeo Sinaga yang dulu pernah juga bertugas di gereja kita ini. Untuk itu kita mengucapkan selamat datang dan selamat melayani untuk Amang Pendeta Romeo Sinaga. Dan barangkali ada jemaat juga yang baru pertama kali beribadah bersama di tempat ini, kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih yang telah mengizinkan kita untuk beribadah hari ini. Kita telah memasuki Minggu Estomihi. Berbahagialah kita dalam mempersiapkan hati kita untuk memuji Allah yang telah memberkati hidup kita. Pujilah Allah di dalam kekudusan, sebab Dialah yang meluruskan langkah kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilannya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu Estomihi hari ini, yaitu hukum Taurat yang keempat dan artinya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan,
pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami
untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu kita hari ini, tertulis pada Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka.
Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada perintah-perintahnya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 19 Februari 2023. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi. Topik minggu kita adalah Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Yang berikut, warta hendak menikah, warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Orici Hebert Purba, putra dari Bapak Ramles Purba,
Ibu Nora Intan Boru Huta Barat, alamat Villa Citayam, Jalan Duren Baru, Blok E1, nomor 11A, Bojonggede, anggota Jemaat HKBP Depok Timur. Dengan Apriliana Boru Siagian, putri dari Bapak Bistok Walter Siagian almarhum, Ibu Ermi Rosintan Boru Saragi, alamat Jalan Arjimar 2, Gang Pelita 1, nomor 33, Sektor Roma, anggota Jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 mulai pukul 9 WIB di HKBP Bogor. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah yaitu Beni Marulitua Sinaga, putra dari Bapak Jenal Sinaga, Ibu Veronica Borusagala, alamat Kampung Munjul, RT 2 RW 6, Kayu Manis, Tanah Sereal, Sektor Peniel, anggota Jemaat HKBP Bogor. Dengan Indriani, putri dari Bapak Sudirja, Ibu Tati Haryati, alamat Kampung Cipayung, RT 3 RW 2, Cipayung, Megamendung, Sektor Peniel, anggota Jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 mulai pukul 8.30 WIB di HKBP Bogor. Yang berikut kebaktian penghiburan. Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 pukul 18 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga Nyonya Pangaribuan Boru Panjaitan, alamat Sektor Galilea. Yang berikut pemakaian Alkitab Terjemahan Baru Jilid 2 TB2. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada warga jemaat bahwa Lembaga Alkitab Indonesia telah meluncurkan Alkitab Terjemahan Baru Jilid 2 pada tanggal 9 Februari 2023. Dengan demikian, kita sudah dapat memakai Alkitab tersebut dan dapat kita pesan di BPK Gunung Mulia atau di Lembaga Alkitab Indonesia. Yang berikut Dewan Marturia, Seksi Sending. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 16 WIB, Seksi Sending Dewan Marturia akan mengadakan pelayanan untuk anak disabilitas di sektor Kana. Mari kita doakan supaya kegiatan itu berlangsung dengan baik. Yang berikut amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Pada hari ini Minggu tanggal 19 Februari 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Yang berikut pemberitahuan penghentian pencetakan tata ibadah Minggu pukul 7 WIB. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado, maka diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai Maret 2023 dan seterusnya pencetakan tata ibadah Minggu pukul 7 WIB akan ditiadakan dan kita akan kembali mengikuti tata ibadah seperti biasa. Oleh karena itu, diminta kepada seluruh jemaat untuk membawa Alkitab, kidung jemaat atau buku nyanyian HKBP dalam setiap ibadah Minggu pukul 7 WIB. Yang berikut informasi Parartaun. Website pelayanan jemaat. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada warga jemaat bahwa link database ruas dapat dibuka di layanan jemaat di database hkbp.org. Kepada warga jemaat boleh membuka link tersebut untuk melihat database-nya dan juga untuk pelayanan lainnya. Mutasi pendeta.
Sesuai dengan SK mutasi pendeta dari pucuk pimpinan HKBP, maka diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa Inang Pendeta Yanti Masida Sitoang STH mutasi ke pos pelayanan HKBP Karang Bahagia, Distrik 19 Bekasi sebagai pimpinan jemaat dan digantikan oleh Amang Pendeta Robinson S. Batubara MTH yang mutasi dari HKBP Cilincing, Distrik 8 DKI Jakarta sebagai pendeta fungsional. Acara pelantikan dan pemberangkatan akan diberitahukan kemudian. Yang berikut informasi distrik. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 mulai pukul 9 WIB, HKBP Distrik 28 Deboskap akan mengadakan Bona Tahun PPD Distrik 28 Deboskap bertempat di HKBP Depok Timur. Seksi Paropuan Gereja Kita dan pelayanan full timer akan mengikuti acara tersebut. Yang berikut kebaktian sektor. Jadwal dan tempat kebaktian sektor untuk tanggal 22 dan 23 Februari 2023 dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Yang terakhir keuangan. Saldo pertanggal 10 Februari 2023 sejumlah Rp192.630.465. Saldo ruas mangurpi ruas dan lain-lain sejumlah Rp77.186.500. Pemasukan dalam minggu ini sejumlah Rp54.421.500. Pengeluaran dalam minggu ini sejumlah Rp54.056.876. Saldo per tanggal 17 Februari 2023 sejumlah Rp274.181.588. Demikianlah warta jemaat yang bisa kami bacakan. Untuk warta yang tidak kami bacakan bisa kita bacakan di warta yang diedarkan oleh gereja kita kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Berikan pengampun dosa
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada Minggu Estomihi ini tertulis dalam surat Rasul Petrus yang kedua, pasal yang pertama, diawali dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua, dan marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21, saya akan membacakannya bagi kita. Judul perikop, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, sebelum kekristenan ataupun Injil masuk ke tanah Batak pada akhir abad ke-19, nenek moyang kita selama beberapa ratus tahun terisolir di pedalaman Sumatera Utara ataupun di Tapanuli Utara. Selama beberapa ratus tahun mereka tidak disentuh dunia luar. Mereka hidup dalam pola hidup perdesaan yang dibangun relasi hubungan kekeluargaan antara pribadi dengan pribadi yang lain. Karena mereka sudah beratus-ratus tahun tidak disentuh oleh dunia luar, mengakibatkan sulitnya pengaruh, perubahan terjadi di tengah-tengah kehidupan nenek moyang kita beberapa ratus tahun yang lalu. Bahkan ketika penginjil yang pertama pun datang, yaitu dari gereja Baptis Inggris, Tuan Burton dan Ward pada tahun 1824, mereka memahami kecurigaan ketika ada orang asing datang. Apalagi misionaris yang datang itu tidak mengerti bahasa Batak, tidak mengerti budaya Batak. Yang terjadi adalah penolakan. Mereka menolak, mengusir, akhirnya penginjilan itu tidak berbuah. Dan pada tahun 1834 juga gelombang yang kedua, yaitu Tuan misionaris pendeta Henry Liman dan Samuel Munson, ketika mereka datang juga memberitakan Injil, karena memang selama ini masyarakat nenek moyang kita Batak itu terkungkung, pola pikir yang tertutup dan selalu memandang curiga dengan orang yang datang dari luar, mereka juga menolak kedatangan misionaris pada gelombang kedua. Bahkan mereka membunuh Munson dan Leman itu, dan sekarang juga ada prasastinya di Lobu Pining, yaitu jalan dari Tarutung
menuju Sibolga. Di sanalah makam misionaris itu. Barulah tahun 1857 ketika gereja Ermelo dari Belanda mengutus yaitu Van Hassel datang ke Padang. Dia ditugaskan oleh Belanda sebagai pekerja di perkebunan, dan dia juga seorang pendeta yang diutus dari gereja dari Ermelo. Dia mulai beradaptasi dari Padang masuk ke Sipirok. Barulah tahun 1861 selama 4 tahun melayani baru ada orang yang percaya kepada Kristus. Tapi itu juga tidak di Tapanuli Utara, tapi masih di Tapanuli bagian selatan, yaitu di Sipirok. Dan yang uniknya Bapak Ibu sekalian terkasih, yang pertama dibaptis itu yang bernama si Jakobus Tampubolon dan Johannes Siregar itu bukan dari golongan orang Batak yang merdeka atau anak-anak raja, tapi itu adalah budak yang dibeli oleh Van Hassel. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, barulah ketika Nomensen bersama rekan-rekan mulai melakukan penginjilan Tapanuli Utara, akses terbuka ke Tanah Batak. Kemudian ketika Belanda lagi masuk ke Sibolga dan sampai ke Tarutung, mulai dibuka akses jalan raya. Pembangunan mulai. Dan kekristenan juga semakin berkembang. Yang dulu gereja-gereja Batak itu hanya berada di Bonapasogit, yang dengan model masyarakat homogen. Sekarang gereja-gereja sudah ada di daerah perantauan sampai ke seluruh penjuru negara kita, ke Papua, dan kita saat ini di Bogor, dan juga ada di Amerika, ada di Singapura, ada di Malaysia. Itu menunjukkan kuatnya pengaruh Injil, kuatnya pengaruh kekristenan itu membawa perubahan kepada kehidupan masyarakat Batak. Bapak Ibu sekalian terkasih, yang hadir di sini adalah buah penginjilan para misionaris itu. Itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ada 2 identitas yang kita miliki. Identitas yang pertama, kita memiliki identitas sebagai orang Batak yang tidak bisa kita tukar. Kita tidak bisa mengubah marga kita. Sekalipun kita mencuci darah kita supaya kita tidak marga orang Batak, itu tidak akan bisa. Itu adalah status yang harus kita syukuri karena kita membawa itu sejak kecil. Maka jangan ada orang yang benci dengan marganya, yang benci dengan etnisnya, karena Tuhan sedang menempah dia, mengasihi dia dalam konteks keberadaan dia sebagaimana ada saat ini. Jangan ada orang saya benci dengan Batak padahal dia orang Batak. Saya nggak suka dengan jodoh orang Batak padahal dia orang Batak. Kalau seandainya Tuhan menginginkan kita orang Jerman, ngapain kita dilahirkan di tengah keluarga Batak? Ya di Jerman sana. Tapi itu tidak bisa kita pilih. Tidak ada orang memilih untuk lahir seperti apa dia dan siapa dia. Karena itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Ini status yang pertama. Yang kedua, status yang kita miliki adalah status ketika Injil menghampiri hidup kita, sehingga pola pikir kita berubah. Karena kita melihat bahwa Injil itu menawarkan sesuatu yang dapat membaharui kehidupan kita dari diri kita sendiri. Sehingga kita menerima status yang kedua sebagai anak Allah, sebagai orang-orang Kristen. Tetapi ada 2 beda pola. Kekristenan yang di Bonapasogit dan tantangan kekristenan yang ada di daerah perantauan. Seperti kita yang ada di daerah Bogor ini. Kekristenan yang di Bonapasogit secara umum persoalan yang mereka hadapi adalah masalah kemiskinan, masalah ekonomi. Karena mereka secara umum masyarakat di sana hidup dari pertanian. Dengan sistem musim. Ada musim panen, ada musim gugur, kadangkala musim gagal panen. Sistem itulah yang menjadi pola tantangan yang mereka hadapi. Tetapi gereja-gereja yang ada di daerah perantauan, mereka mengalami tantangan kesulitan beribadah. Mengalami yang namanya pembauran dengan masyarakat yang majemuk. Dan yang menjadi persoalan itu adalah ketika kita berinteraksi, berbaur dengan masyarakat setempat. Banyak saat ini Bapak Ibu sekalian, jika masyarakat di Bonapasogit relasi terbangun karena relasi kekeluargaan, ada ikatan hubungan. Di daerah perantauan kita tidak lagi hanya relasi kekeluargaan, tetapi ada disebut dengan juga relasi partnership, mitra kerja. Yang mereka mitra kita bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang Batak, tetapi dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan.
Yang menjadi persoalan kita di sini adalah ketika kita berbaur dengan mereka. Apakah kita sebagai orang Kristen masih mampu menyaksikan iman itu? Masihkah kita bisa menjaga identitas kita sebagai orang Batak? Dan haruskah kita masih mampu menjaga identitas kita sebagai orang Kristen? Karena pada dasarnya kebutuhan ekonomi yang mendesak, karena kita harus mencari kehidupan sebagai orang asing, pendatang, perantau di daerah ini. Maka banyak orang ketika beradaptasi dengan budaya setempat, bukan hanya budaya yang terjadi perubahan, tetapi ada juga yang berubah pola pikir dan iman. Banyak orang akhirnya memaklumkan imannya supaya kehidupannya bisa sejahtera. Kadang meninggalkan status kekristenannya, yang penting relasi dengan orang lain bisa berjalan, bisnis bisa tercapai. Jadi ada terjadi pergeseran. Iman itu menjadi nomor 2. Yang penting target saya, posisi saya bisa terangkat. Karena memang kita butuh menerima, mendapat pengakuan di daerah perantauan ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kadangkala kita tidak sadar kalau pola pikir kita selalu dibentuk oleh opini publik. Saya nggak tahu, mungkin di sini Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mulai dari anak-anak sampai lansia tidak ada lagi yang tidak mempunyai gadget. Tidak ada lagi orang di sini yang mungkin tidak mempunyai akun sosial di Facebook, di WA. Tapi mungkin kita nggak sadar status-status yang kita buat di sana itu adalah bentuk daripada agitasi dari opini publik yang membentuk kita. Ada teman kita di sana buat status karena mereka pergi berlibur di sana. Emangnya cuma lu bisa buat status, saya juga bisa. Akhirnya saya upload status saya juga. Dan bahkan ada orang mencari khusus libur tempat-tempat tertentu supaya ada status. Sehingga kita bermain status, berperang status. Lu di sana, gua di sana, kamu di sana. Bukan cuma lu yang bisa, saya juga bisa, kan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dunia medsos selalu banyak dengan gambaran-gambaran kompensasi dari jiwa kita masing-masing. Mudah-mudahan itu tidak benar Bapak Ibu ya. Tapi saya selalu sering melihat status-status seperti itu. Selalu memunculkan yang membuat kadangkala kecemburuan di antara sesama anak Tuhan. Maka sebenarnya kita harus cerdas mengelola gadget kita. Mengapa saya katakan seperti itu? Saya selalu ingatkan Inang Pendeta, kamu bersyukur kalau memang banyak jemaat misalnya mengundang kamu. Tapi mohon, jangan kamu selalu update buat Facebook. Kamu tidak sadar, mungkin ada orang istri pendeta yang lain yang tidak bisa seperti kamu membaca ini. Mereka berimajinasi, enak kali ya pendeta di kota, enak kali seperti ini. Akhirnya secara tidak langsung itu menanamkan adanya kecemburuan. Walaupun sebenarnya itu belum tentu benar. Karena di sana kita tidak sadar media sosial begitu banyak mempengaruhi pola pikir kita dan postingan-postingan kita. Bahkan saat ini kalau kita bisa menghitung, gereja kalah memanfaatkan gadget secara teknologi secara optimal dibandingkan dengan para pelaku-pelaku kejahatan. Kita tahu sekarang banyak beredar itu penipuan-penipuan melalui WA, melalui pesan-pesan, mengupload ABC, dan saat ini saya nggak tahu banyak penipuan sekarang juga yang menyebabkan tanpa kita sadari data-data kita bocor, dikuasai orang lain sehingga akun kita dihack, rekening kita dikuras. Mudah-mudahan dari warga jemaat kita di sini tidak ada yang mengalami menjadi korban. Itu mengapa bisa terjadi? Karena mungkin kita terlampau banyak menggunakan media sosial dan banyak sekali di sana akun-akun kita ditempel. Dan saat ini kita mungkin tidak sadar ada orang-orang tertentu yang selalu memantau kegiatan kita melalui media sosial. Saya pernah membaca berita di televisi seorang pelaku kejahatan yang membongkar sebuah rumah di daerah perumahan elit. Ketika mereka diinterogasi kepolisian, kenapa kamu melakukan, dari mana kalian tahu di situ rumah kosong? Gampang Pak, kami hanya melihat update status Facebook aja. Ketika live streaming, dia statusnya ada di luar, berarti di rumah ini ada kosong. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, apalagi yang live streamingnya yang jauh-jauh, kalau masih dekat-dekat di Kota Bogor nggak masalah. Kalau kita ternyata live streaming menggunakan media sosial itu on site dan online di situ, berarti mereka berpikir di rumah mungkin kosong. Dan di sanalah terjadi kejahatan. Jangan kita salahkan orang berbuat jahat,
mungkin kita juga menjadi pemicu kejahatan itu. Itu tantangan-tantangan gereja yang ada di daerah perkotaan. Mengapa saya angkat ini Bapak Ibu sekalian terkasih? Yang pertama sekali kita harus membedakan. Sama seperti jemaat yang dihadapi oleh Petrus. Ketika masyarakat Kristen pada saat itu masih di Yerusalem, orang-orang Kristen itu latar belakangnya dari orang Yahudi, kekristenan itu masih begitu kuat karena bersifat kekeluargaan, masih dari satu etnis. Sama seperti Bonapasogit. Yerusalem tantangan saat itu adalah masalah kemiskinan. Maka Paulus ketika dia melakukan penginjilan mengumpulkan dana supaya ada dibantu ke Yerusalem. Itu sama dengan Bonapasogit. Puji Tuhan sekarang kalau HKBP sudah melakukan program sentralisasi keuangan. Tapi menjadi masalah jemaat banyak yang salah memahami. Mereka berpikir kalau persembahan sentralisasi 55% itu dipikir ke pusat. Ada lembaga yang menangani yang namanya BPSK. BPSK lah yang mengatur, mengelola ini. Dan mereka lah yang mengirim ke jemaat-jemaat sesuai dengan perencanaan anggaran untuk belanja para pelayan dan juga program-program. Yang kedua, seolah-olah banyak warga jemaat kalau memberi persembahannya banyak dipikir itu perginya ke pusat. Ternyata tidak. Ketika kita memberikan 55% persembahan itu, yang kita berikan itu bukan ke HKBP dalam arti ke pusat, bukan ke pendeta dalam arti pribadi, tetapi membantu pelayanan yang berada di Bonapasogit itu. Kenapa saya katakan Bapak Ibu sekalian? Saya boleh dikatakan ada 10 tahun melayani di Bonapasogit. Hampir 3 tahun saya di Parsoburan, satu resort 28 jemaat lokal, pagaran, hanya satu pendeta. Dengan belanja kehidupan pendeta belum memenuhi standar. Pendeta di situ anaknya ada 4, yang semua sudah SMA dan ada yang kuliah, tetapi penggajian berada di bawah. Kita bayangkan bagaimana dia menyekolahkan itu. Di Bonapasogit ada 28 pagaran. Bahkan belum tentu per bulan itu rutin bisa mereka terima. Karena sistem di sana adalah pertanian. Tidak seperti di gereja, di daerah kita di Bogor ini yang selalu setiap bulan itu bisa beres. Oleh sebab itu ketika sentralisasi dilakukan, sebenarnya yang kita lihat itu bukan pusat. Bukan pendetanya, bukan pelayan full time-nya. Tetapi bagaimana melalui pendeta yang melayani di Bonapasogit, maka jemaat-jemaat yang selama ini karena beban ekonomi yang mungkin sulit menerima pendeta di sana, itu bisa terfasilitasi oleh pusat. Karena mereka di sana penghidupan yang sudah memadai sesuai dengan kehidupan yang di kota, maka pendeta juga akan mengalami kehidupan yang sejahtera di sana. Sebab secara prinsip para hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang ada di daerah perkotaan, saya harus katakan mereka harus mau berkorban supaya ini bisa terjadi. Banyak para pendeta juga yang berada di perkotaan ini harus rela, yang selama ini sudah merasa zona aman kehidupannya harus turun supaya yang di kampung halaman bisa meningkat. Itulah yang namanya keadilan, keseimbangan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau memang kita harus mendukung, bukan pendetanya, bukan pusatnya, tapi HKBP secara global. Inilah program. Itu yang terjadi juga di jemaat yang dilayani Simon Petrus. Karena pola Yerusalem beda dengan pola di perantauan. Tapi persoalan pelayanan di perantauan itu karena terjadinya interaksi dengan masyarakat yang ada di daerah perantauan itu yang dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan etnis, maka ada di sana yang disebut dengan pengaruh-pengaruh ajaran dari masyarakat setempat. Itulah namanya nabi-nabi palsu. Ada ajaran Kristen pada saat itu yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu akan datang dengan segera. Tetapi ketika orang Kristen di perantauan itu melakukan 2 pendekatan dalam menunggu kedatangan Kristus ini. Yang pertama, ada orang menunggu kedatangan Kristus dalam posisi diam. Ngapain saya capek kerja? Orang toh dia akan datang besok. Ngapain saya bangun-bangun? Ngapain saya bekerja? Toh juga Kristus datang besok. Sia-sia pekerjaan saya. Dan itu pendekatan pertama. Mereka pasif menantikan kedatangan Kristus. Yang kedua, ada pendekatan yaitu proaktif dan bekerja. Sekalipun Kristus besok datang, saya hari ini harus bekerja. Sama dikatakan seperti Martin Luther, seandainya Kristus datang besok hari, saya akan menanam apel juga saat ini.
Karena orang Kristen terpanggil untuk selalu berbuah, tidak ditentukan waktunya. Bekerja, karena buahnya Tuhanlah yang menentukan. Di dalam proses itu ada nabi-nabi palsu yang mengatakan kepada orang Kristen di perantauan, ngapainlah capek-capek bekerja kalian. Itu kan tentang Kristus itu kedatangkan, sama itu cerita dongeng-dongeng itu, isapan jempol itu. Lu jamahamu. Sama seperti kisah-kisah yang hanya meninabobokan kita. Ada cerita rakyat, ada cerita dongeng yang membawa umat Kristen menurut mereka berimajinasi, hanya bermimpi. Mana mungkin datang Kristus itu? Dan tidak sedikit orang Kristen saat itu terkecoh imannya. Akhirnya mereka meninggalkan Kristen itu. Kembali ke habitat yang lama. Mereka tidak lagi berpegang teguh kepada iman, percaya kepada Kristus. Dan itu mempengaruhi kinerja mereka secara moral juga. Dan tanggung jawab iman kepada Tuhan. Mereka tidak mempunyai aturan etika lagi. Mereka tidak profesional sebagai orang Kristen. Orang-orang Kristen yang profesional itu sebenarnya adalah orang yang mengetahui hak dan tanggung jawabnya. Mereka harus mengerti sebagai anak Allah, mereka harus menjaga kekudusan hidup mereka. Ketika mereka berbaur dengan masyarakat sekitar silakan. Tetapi identitas mereka sebagai anak Allah harus bisa terjamin. Sama seperti ikan di laut. Walaupun di dalam laut itu asin, garam. Tetapi ikannya tidak pernah asin. Tapi ikannya segar dan manis. Demikian juga seharusnya Kristen yang ada di perantauan itu. Walaupun begitu berat tantangan, persoalan dan adanya ajaran-ajaran palsu yang mencoba mengatakan bahwa agama A dan agama B sama itu. Toh tujuannya ke surga. Kalau sama kenapa harus ada perbedaan? Dan ini juga harus kita pahami Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Karena ada sekarang yang namanya post-truth. Yaitu di mana saat ini kita bingung menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga seolah-olah yang benar itu adalah apa yang dikatakan mayoritas. Seolah-olah yang benar itu kalau si A si B tidak tersinggung. Sehingga imannya tergadaikan hanya karena masalah yang disebut tadi relativisme kebenaran itu. Orang-orang Kristen di tengah-tengah banyaknya interaksi persekutuan dengan pluralis di mana dia tinggal harus mampu tetap menjaga identitasnya. Mungkin dalam persekutuan kita bisa heterogen. Kita bisa menerima kemajemukan sebagai karunia Tuhan. Tapi dalam prinsip iman kita harus tetap melakukan pengerasan identitas. Saya Kristen. Sebagai Kristen harus mampu bersaksi, bersekutu dan melayani. Dan inilah yang diharapkan oleh Petrus. Maka Petrus mencoba memunculkan lagi kesaksian iman tentang Kristus. Supaya orang-orang Kristen yang di perantauan saat itu di Asia kecil umumnya jangan melupakan kesaksian iman mereka. Karena Petrus mempunyai tanggung jawab iman, tanggung jawab moral menjelaskan siapa Kristus itu. Karena dia adalah murid Kristus yang masih bersama-sama dengan Kristus ketika ada di dunia ini. Petrus bagi teman-teman kita Katolik dianggap sebagai rasul yang paling dekat dengan Yesus, yang langsung menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, yang langsung mendengar dengan telinganya sendiri ketika ada deklarasi atau proklamasi tentang identitas Yesus bagi dunia ini. Itu yang hendak dikatakan oleh Petrus. Kalau kita membaca di ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus sengaja memunculkan pengakuan ini karena memang Petrus secara sendiri dia mengenal, dia mengerti, dia menyaksikan, mengetahui. Oleh sebab itu kesaksian ini disampaikan oleh Petrus untuk mematahkan yang mengatakan kedatangan Kristus, yang mengatakan tentang Kristus itu hanya masalah seperti dongeng isapan jempol manusia. Dia menyatakan bukan. Jadi sama seperti saat ini Bapak Ibu sekalian, di mana ada berita kebenaran diberitakan, di situ selalu ada berita kabar bohong, hoax.
Makanya kalau di media sosial kita itu kita juga bingung mana yang benar. Kadang kita tidak sadar kita termakan berita hoax. Itu sebabnya kita perlu mencari. Mungkin ada juga sekarang teknologi-teknologi dari IT juga yang bisa mengetahui yang spam atau yang hoax. Bahkan handphone sekarang juga sudah ada handphone pintar Bapak Ibu sekalian. Makanya saya juga terkejut juga. Ternyata ada juga handphone Samsung itu ya, ketika ada panggilan gak kita kenal, langsung di situ terdaftar spam, kan gitu. Sudah ada filter-filter. Sedangkan teknologi seperti ini ada filternya. Mana yang rongsokan, berita omong kosong, mana yang asli. Masa iman kita gak ada filter? Masa semua sesuatu itu langsung kita terima? Padahal kita anak Allah yang kita yakini sebagai pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini yang sebenarnya diharapkan oleh Petrus. Supaya orang Kristen itu harus menguji segala roh. Sebagaimana dikatakan oleh Yohanes. Ujilah segala roh. Maka sebagai orang Kristen kita harus berhikmat. Ketika melakukan interaksi. Mari bergaul sama semua orang. Mari bersekutu dengan semua orang. Tetapi secara hikmat, cerdas, dan bijaksana dalam mengambil sikap ketika terjadi interaksi. Dan ini yang mau disampaikan Petrus kepada kita. Karena ketika orang lain melakukan penafsiran tentang kitab suci, sebagaimana dikatakan oleh Petrus, mungkin para guru-guru atau nabi palsu itu, mereka juga menggunakan Alkitab sebagai bahan untuk mendukung apa yang mereka pikirkan. Tapi Petrus melihat itu sebagai penafsiran dengan kehendak sendiri. Dan itu yang sebenarnya yang mau dikatakan oleh Petrus di ayat berikutnya, tidak ada nubuat yang datang atau didorong oleh hati manusia itu sendiri. Tetapi nubuat itu yang menyaksikan tentang Yesus adalah Raja yang Maha Mulia, itu datangnya dari Sang Bapa, dari yang mulia itu sendiri, yaitu dari Allah Bapa. Itu yang mau ditegaskan oleh Petrus. Sehingga kita tidak perlu ragu tentang keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Dan kedatangannya kelak pada akhir zaman. Dia tidak pernah lalai akan janjinya. Dia akan selalu menepati janjinya ketika dia akan datang pada akhir zaman. Mengapa dia tidak akan lalai janjinya? Kalau kita membaca 2 Petrus 3 yang bawa Alkitab bisa dibaca ya, ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 yang dapat bisa kita baca. Kita sama-sama membaca yang sudah mendapat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalaupun Yesus itu belum datang-datang, menurut Petrus, itu kesempatan untukmu, supaya ada kesempatan untuk bertobat. Tuhan bukannya tidak lalai. Sama seperti dalam bahasa Batak, molotung pehira di pabeda, seperti ditunda kedatangannya. Itu demi kebaikan kita. Ada kesempatan untuk kita bertobat. Itu yang mau dikatakan oleh Petrus untuk mengatasi ajaran-ajaran sesat tadi. Karena memang tidak mudah bagi orang-orang Kristen yang ada di perantauan hidup sebagai orang asing. Mereka harus mau beradaptasi. Tapi yang kadang gagal ketika beradaptasi dengan masyarakat sekitar, akhirnya iman mereka juga bercampur menjadi sinkritis dan tidak jelas identitas mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang mau pesan yang mau disampaikan oleh Petrus kepada kita melalui nats ini, yang pertama sekali keberadaan Yesus sebagai Raja yang Maha Mulia, status itu bukan datang dari klaim kesaksian manusia. Tapi itu datangnya dari Tuhan. Ketika Tuhan memproklamirkan keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Ketika ada di atas bukit mengalami transfigurasi. Yang pertama. Oleh karena klaim itu datangnya dari Allah. Maka manusia percaya atau tidak tentang klaim Allah itu tidak akan mempengaruhi status Yesus sebagai Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, saya Marga Sinaga.
Apakah Bapak Ibu sekalian percaya atau tidak kepada saya sebagai marga sinaga, itu tidak akan mengubah status saya sebagai marga sinaga. Mau percaya itu urusan kita, mau tidak itu urusan kita juga. Tetapi status Yesus sebagai Allah, Raja yang Maha Mulia itu tidak bisa diganggu gugat oleh pengakuan manusia. Mau kita percaya atau tidak itu tidak bisa. Karena klaim dia sebagai Allah itu datangnya dari Bapa, datangnya dari Tuhan. Oleh karena dia adalah Raja yang Maha Mulia, yang sudah dinubuatkan para nabi, maka bagian yang ketiga yang mau dikatakan oleh Petrus, itu sama halnya bahwa Allah itu tidak pernah melupakan janjinya. Apa yang sudah dijanjikan Allah akan terjadi dan akan ditepati. Terbukti ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ratusan tahun sebelumnya kitab para nabi sudah menubuatkan tentang Yesus. Dan Yesus itu digenapi dengan kelahirannya di Betlehem. Dan saat ini juga kita sedang menantikan kedatangan Kristus itu. Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi ke Bapa dan menyediakan tempat untukmu. Dan ketika tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali. Supaya di mana aku, di situ juga kamu berada. Kita bisa nanti baca di Injil Yohanes. Itu menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah berbohong. Raja yang Maha Mulia itu, ketika dia berjanji, dia berkuasa mewujudkan, menggenapi apa yang dijanjikannya. Dan bagian yang selanjutnya, orang Kristen ketika menantikan kedatangan Kristus dituntut kesiapsiagaan. Jangan tertidur, jangan diam. Hari yang lalu itu hari yang sudah lewat. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kita itu tidak akan bisa mengubah kita lagi. Hari depan itu sebuah karunia dan sebuah misteri yang masih kita jalani. Tetapi waktu yang kita miliki Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku adalah saat ini. The power of now. Kekuatan hari inilah yang bisa mengubah hidupmu di masa depan. Oleh karena itu orang-orang Kristen jangan andalkan hari esok untuk berbuat. Kalau memang kita saat ini ingin berbuat sesuatu yang baik, lakukanlah sekarang. Karena saat inilah waktumu. Siapa tahu besok gak punya waktu lagi. Jika kita diberi Tuhan saat ini talenta sebagai parhaladu, sebagai warga jemaat, marilah profesional melakukan fungsi kita. Dalam melakukan tugas itu. Bagaimana profesional menggunakan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Kalau saya diberi talenta, gunakan optimal untuk melakukan pelayanan. Jangan hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Karena Tuhan memberi kita talenta, berkat, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu karya kita jangan kita lihat untuk besok. Karya kita itu harus saat ini di sini. Karena besok itu sebuah anugerah dan masih misteri. Oleh karena itu sekaranglah kita bergerak. Sekaranglah kita mulai yang baik itu. Dan jika ada juga orang ingin bertobat, jangan tunggu hari esok. Bertobatlah sekarang. Karena ada orang mau bertobat, ya udah besoklah kami bertobat. Dipanggil parhaladu, ayo Amang ke gereja. Minggu depan Lamang ke gereja. Kalau Tuhan kasih bisa hidup sampai minggu depan. Kalau tidak, pintu bisa tertutup. Sekarang pintu masih terbuka. Dan itulah kesempatan bagi kita untuk membaru diri. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian terkasih, bagian yang terakhir. Pengakuan Petrus yang mengatakan Yesus Raja yang Maha Mulia, itu adalah jaminan kehidupan kita. Yesus yang Raja yang Maha Mulia itu mengindikasikan bahwa orang yang percaya kepadanya mendapat jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan itu tidak hanya di dunia ini, tetapi juga kejaminan keselamatan di masa depan. Oleh karena itu kita harus menyadari aman dalam lindungan Tuhan. Minggu kita saat ini yang disebut dengan estomihi, engkaulah gunung batuku. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu memang tepat menjadi gunung batu kita. Di mana kita bisa terlindung dari bahaya ancaman musuh yang mencoba untuk menyerang kita, untuk mengalahkan kita. Di sana kita harus lihat Kristus Yesus adalah gunung batu. Ketika dia sudah menghancurkan musuh kita, kematian, dosa-dosa kita, dan membawa kita, memahkotai kita dengan kemuliaan Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu sekalian,
mulai dari sebenarnya Septuagesima, kemudian Sexagesima minggu yang lalu, Estumihi, sampai nanti rentetannya ke Palmarum dan terakhir, ya di Palmarum terakhir. Sebenarnya kita sudah memasuki minggu-minggu persiapan-persiapan menuju kepada kesengsaraan Yesus. Dan Estumihi itu menekankan hanya Yesuslah gunung batu kita dalam menghadapi tantangan hidup kita masing-masing. Dia patut diandalkan, jangan ragu, jangan khawatir. Di sanalah ada tempat perlindungan kita. Yesus sebagai gunung batu harus kita uji lagi ketika terjadi interaksi dengan masyarakat di sekitar kita. Di manakah kita ketika datang godaan-godaan itu? Yakinkan dirimu, Yesus sebagai gunung batu mampu membantu kita di kehidupan kita di daerah perantauan ini. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu menyapa kami untuk tetap bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang maha mulia. Status Yesus sebagai Raja yang maha mulia dan sebagai Allah tidak berasal dari pengakuan manusia, tetapi itu merupakan deklarasi ataupun pengumuman dari surga yang Engkau nyatakan ya Bapa. Keberadaan Yesus sebagai Tuhan itu adalah status yang menetap dan tidak dapat berubah. Apakah manusia mempercayainya atau tidak? Karena Allah adalah kekal sampai selama-lamanya. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, berkatilah jemaat-Mu ini. Mampukan mereka dalam menjalani kehidupan keseharian mereka. Ketika mereka berinteraksi dengan berbagai ragam masyarakat yang mereka jumpai. Di pekerjaan, di perkantoran, di masyarakat. Yang bisa saja mempengaruhi pola pikir mereka. Sehingga kadang kala iman dapat terkecoh hanya karena pengaruh-pengaruh dari dunia luar. Ingatkan mereka ya Tuhan melalui Roh Kudus bahwa menjadi kekristenan itu harus mampu menjadi berkat bagi semua orang, melakukan yang baik bagi semua orang, tetapi tetap menjaga identitas dan pengakuan iman tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu HKBP Bogor ini dalam perjalanan program profesionalisme dalam penata layanan. Kiranya itu menjadi inspirasi bagi semua warga jemaat-Mu dan parhaladu. Mereka melakukan fungsi dan tugas mereka sebagai parhaladu secara profesional, mengetahui tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan. Demikian juga warga jemaat-Mu mengetahui tugas-tugas mereka, hak mereka sebagai warga jemaat, sehingga HKBP Resort Diaspora, HKBP Resort Bogor ini dapat hidup bersekutu dalam kekuatan relasi persaudaraan di dalam Kristus. Tidak ada lagi pembeda-bedaan, tidak ada lagi kasta, pengkotak-kotakan, tetapi di dalam Kristus Engkau telah menyatukan kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua warga jemaat-Mu ini. Mereka yang lemah, yang lansia, Engkaulah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Mereka yang berduka Engkau hibur. Mereka yang sakit Engkau berikan ya Tuhan kesembuhan. Yaitu Nyonya Lumban Tobing Boru Panjaitan di sektor Galilea yang saat ini sedang dirawat di rumah. Amang Sintua JR Huta Barat Boru Simanjuntak dari sektor Jaitun yang saat ini sedang berobat jalan. Inang Nyonya RBM Butar-Butar Boru Tambun dari sektor Yerusalem yang saat ini sedang dirawat di rumah. Dan juga Bapak Bemanurung Boru Hutapea dari sektor Yerusalem yang saat ini dirawat di Rumah Sakit PMI Ruang Flamboyan 118. Tuhan, mereka yang sakit bisa saja bukan hanya fisik mereka. Sakit fisik dapat menyebabkan mereka juga lemah dalam pengharapan.
Kami memohon kiranya Roh Kudus bekerja dalam tubuh dan diri mereka, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam mengatasi sakit penyakit yang sedang mereka alami. Berkati obat yang mereka konsumsi, berkati para medis yang berupaya untuk memberikan perawatan kepada mereka. Upaya yang dapat kami lakukan, tetapi kesembuhan itu berasal dari-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhanlah yang menggembalakan semua warga jemaat-Mu yang ada di HKBP Bogor ini, supaya mereka menyadari betapa besarnya kasih Tuhan memberi kehidupan kepada mereka. Bahkan bagi mereka yang selama ini mungkin merasa tersisihkan, yang mungkin merasa terpinggirkan dan tidak terlayani karena banyaknya program-program lain yang harus dipenuhi dalam pelayanan, Engkaulah Tuhan yang menghibur dan memampukan mereka. Sebagai orang Kristen yang dewasa, kami tidak butuh lagi hanya untuk dilayani, tetapi kami terpanggil untuk melayani. Dan Engkau mengutus kami sebagai pelayan kepada semua orang. Dan jadikanlah kami pribadi lepas pribadi menjadi pelayan yang setia di hadapan-Mu. Berkati Tuhan para hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, para pendeta, para sintua, para halado, dewan-dewan, seksi-seksi, dan pengurus-pengurus, baik pengurus panitia pembangunan lain yang berpartisipasi di dalam pelayanan di HKBP Bogor ini. Kasih karunia Tuhanlah yang memampukan mereka, supaya pelayanan yang mereka lakukan secara profesional bukan untuk mendapat penghargaan dari manusia, tetapi sebagai tanggung jawab iman mereka kepada Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan yang melimpahi kehidupan semua umat-Mu yang hadir pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 518 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Sinar kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Ku sadari aku juga pernah jauh darinya, karena sinar kasih Yesus ku kembali padanya. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku roda jiwaku semua, bawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
yang menjaga yang ku taruhkan hingga hari yang kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku